juga di Indo HP, masih muda juga ya kan, masih kuliah ya Mbak ya? Betul, Ya. Masih kuliah, ini ada Mbak Uti, silakan perkenalkan diri dulu. Halo semua, nama aku Putri, aku salah satu vendor dari Indo HP. Ya, jadi Mbak Putri ini juga salah satu vendor dari Indo HP dan untuk bincang vendor kali ini sebenarnya saya pengen ngulik bukan ke bagian ke penjualannya sebenarnya, karena saya juga tahu lah namanya vendor ngejualnya pasti gampang lah ya kan, apa ngejualin barang dan sebagainya kayak gitu. Cuma saya tertarik sama sebenarnya kehidupan Mbak Putri ini loh sebenarnya. Saya juga kan teman lama kan dari SMP ya. Betul. Ya, dari SMP saya udah temenan, terus saya juga ngikutin. Ini Mbak Putri ini salah satu teman saya yang punya otak bisnisnya tuh sebenarnya kinclong banget sih, apa-apa aja dijadiin bisnis sebenarnya. Amin. Iya, ceritain dong, bisnis apa yang pertama dimulai sebenarnya itu dulu? Pertama kali banget. Iya, pertama kali banget. Pertama kali banget tuh kayak jualan pulpen dari SD. Gila, dari SD bro, dari SD udah jualan pulpen. Itu otak bisnis dari SD coy. Dari SD jualan pulpen ke sekitar gitu ya, ke teman-teman kelas. Teman kelas. Iya. Berarti emang passionnya di bisnis atau emang suka aja di situ? Mungkin awalnya suka kali ya, coba-coba terus tahu-taunya oh kayaknya ini passion gue nih. Oh iya. Ya sih gila, dari SD udah jualan. SD saya masih main bola, masih gak ngapa-ngapain. Dari SD terus abis SD jualan pulpen, terus jualan apa lagi tuh? Selanjutnya tuh kayak suka reseller jadi jadi reseller banyak sih apa aja tanpa all shop gitu loh, jadi kayak sosmed pribadi aja apa yang kita jual terus kita upload gitu. Oh jadi modelnya kayak dropshipper online gitu ya? Betul, dropshipper. Berarti mainnya masih di offline di sekitar, di teman-teman yang ada gitu kan, teman sekolah, teman lain gitu ya. Berarti abis dari reseller reseller apa aja pas itu? Banyak sih, ada kayak baju, terus kalau masih sekolah ada kayak alat tulis, binder. Oh iya. Itu kan banyak banget tuh, soalnya kalau kita masih sekolah nih udah ada targetnya gitu, targetnya kan sekitar kita, jadi masih banyak relasi, masih banyak yang bakal mau beli itu banyak. Iya benar. Iya bagus juga sih, maksudnya dari kecilnya udah pemikiran udah mikir yang relasi kayak gitu kan. Iya betul. Iya sih emang. Justru kalau udah keluar dari sekolah, itu kan kita nggak punya teman kelas lagi kan, itu kita jualannya mau ke siapa gitu, harus buka lapak dan lain-lain gitu. Jadi mumpung masih sekolah nih gue pos-posin dagang. Oh iya, ya sih benar gila. Dari SMP, dari SD udah ngerti gimana manage market gitu kan, tahu ngejualin marketnya ke siapa. Itu berarti udah emang kayaknya udah kebiasaan juga ya dari rumah. Kebiasaan gitu ya dari rumah. Ya. Emang sih kadang kalau misalkan kita pengen jadi orang yang berbisnis lah istilahnya ya kan, kita juga harus ngelihat potensi gitu kan, potensi barang yang tadi Mbak Putri juga kan udah bilang, nih saya lagi sekolah gitu kan, terus ada potensi orang-orang sekolah, alat-alat tulis, terus alat-alat sekolah kayak gitu ya, benar. Terus kalau misalkan dari situ pas SMP ya berarti ya, pas SMP jadi reseller ya? Iya, reseller. Habis dari SMP kalau nggak salah pas SMK-nya saya tahu tuh yang ngarin dia ya kan, nah salah satu vendor juga di Indo HP. Kalau teman-teman kalau misalkan ini kan dekat-dekat Lebaran ya kan, dekat-dekat puasa, nuansa Islaminya mulai keluar. Nah bisa nih dicek di katalog Indo HP itu ada katalog hijab, di situ ada semuanya, ada hijab dari Running Dia itu lengkap banget. Hijabnya jenisnya apa aja sih kalau misalkan Running Dia itu? Kita ada 3, yang pertama itu pasmina yang kayak pakai, terus yang kedua itu ada pasmina include sama innernya. Jadi inner, biasanya kita pakai inner supaya kerudung. Nah itu inner sama hijabnya udah dijahit jadi satu. Jadi tinggal pakai aja. Yang ada yang lebih simple ya. Iya, terus yang terakhir itu ada bergu yang langsung sloop gitu. Ya teman-teman nih bisa langsung cari di katalog Indo HP kan. Lumayan loh, apalagi pengen deket-deket puasa kayak gini kan, biasanya peningkatan penjualan itu kan pasti ada aja ya kan. Apalagi kayak misalkan hijab atau mungkin dress yang apa namanya sih, gamis ya? Gamis. Nah ya baju-baju gamis kayak gitu, itu bisa banget tuh dicari di Indo HP juga banyak produk-produk kayak gitu kan. Kalau misalkan teman-teman bingung, kalau nggak salah kan pas itu udah pernah dikasih ya untuk handbook dari Indo HP tuh. Itu udah dijelasin bagaimana kita berjualan juga kalau misalkan lagi Ramadan gitu kan. Terus juga kalau misalkan kita lagi pengen jelang-jelang puasa, jelang-jelang lebaran kayak gitu kan, pasti peningkatan penjualannya ramai gitu kan. Nah
Dari running dia itu ada tips-tips nggak sih kalau misalkan ngejualnya itu biasanya kemana aja sih? Dari running dia Iya. Kalau dari running dia pastinya muslimah dong, pastinya cewek-cewek. Tapi selain muslimah juga jangan lupain, misalnya nih aku punya teman cowok nih, jangan dia teman cowok nggak mungkin beli, jangan gitu. Bisa aja kita tawarin buat mungkin pacarnya, mungkin ibunya, kakaknya gitu. Jadi tawarin dan juga kita pakai produknya gitu. Jadi nggak mungkin dong kalau misalnya kita keluar, benar. ini produk hijabnya bagus banget, ini merek apa gitu, terus kita pakai merek orang gitu kan. Jadi otomatis kita harus masarin dari diri kita, dari kita sendiri, kita pakai sendiri produk. Oh iya benar, bagus banget sih tadi kalau misalkan soal cara pemasarannya dari inner, dari diri sendiri dulu, disebarin ke sekitarnya gitu kan. Kalau misalnya kita tahu juga banyak lah orang-orang yang pebisnis sukses itu emang yang ngejualnya dari diri kita sendiri ya kan, dari kita pakai sendiri. Atau mungkin kalau misalkan kita bisnis jasa juga kan bisa kan tuh ya, bisa dari kita untuk ke sekitar juga nawarin jasa-jasa kayak gitu kan. Emang nih Mbak Putri ini pemikiran bisnisnya kacau banget sih, gila. Ya, pas kan udah SMK nih, masih bisnis sampai sekarang? Alhamdulillah masih. Ya. Saya taunya Mbak Putri ini kan sekarang lagi kuliah ya kan? Betul, nah, lagi kuliah. Gimana sih kalau misalkan lagi kuliah kan juga harus mikirin bisnis juga, tugas kuliah juga banyak, apalagi kalau nggak salah kalau saya ngeliat instastory-nya kayaknya sibuk banget untuk organisasi ya kan? Ya itu gimana ngatur waktunya kan? Kadang entah itu bentrok atau satu hal lagi ngurusin pesanan dan sebagainya, itu gimana ngaturnya sih Mbak? Biar ya kita juga sama-sama tahu lah, kita juga bisa belajar dari Mbak Putri gitu. Sebenarnya yang pertama itu kita harus belajar skala prioritas gitu. Terus yang kedua kita harus belajar time management gitu. Jadi penting kita harus tahu yang mana yang harus diprioritasin. Kalau misalnya ada hal yang gak terlalu penting-penting banget, ya udah itu nanti aja, jangan ditaruh di prioritas paling atas gitu. Contohnya kayak main HP atau cuma nongkrong gitu. Tapi kalau nongkrongnya berbobot gitu, ya boleh gitu prioritas. Justru kalau aku taruh prioritas banget kalau buat nongkrong yang berbobot gitu. Bener, gila. Selain pebisnis juga jago motivasi ya kan. Cita-citanya motivator sih sebenarnya. Waduh, mantep banget. Kalau motivator malah cocok loh, motivator bisnis apalagi ya kan. Dari SD udah berbisnis ya kan. Dari SD udah bisnis, SMP, SMK juga udah mulai bisnis sendiri. Terus kuliah, bahkan dari kuliah udah punya bisnis sendiri. Itu jarang loh orang yang kayak gitu kan. Kadang kebanyakan teman-teman kita juga kan sepantaran kita kan ada orang-orang ya udahlah kerja biasa aja gitu kan, yang enggak ngikutin alur doang. Ini Mbak Putri ini emang spesies yang jarang kayaknya. Spesies hewan dong. Ya, selain dari yang kuliah ini kan ikut organisasi juga. Menurut Mbak Putri nih, penting nggak sih ikut organisasi gitu kan? Kadang ada teman-teman yang kuliah juga, mungkin ada dropshipper atau teman-teman mitra Indo HP juga yang kuliah. Terus yang kuliahnya kayak istilahnya mungkin kupu-kupu ya kan, kuliah pulang gitu kan. Nah, dari organisasi sendiri tuh Mbak Putri, menurut Mbak Putri ini gimana sih kalau misalkan dari organisasi di kuliah itu? Menurut aku pertama wajib banget buat ikut organisasi. Maksudnya gini, kayak tadi mumpung sekolah nih gue harus puas-puasin jualan. Mumpung kuliah nih gue harus puas-puasin organisasi. Kalau udah lulus kan kita organisasinya beda lagi. Iya, gitu. Jadi kalau harus bisa dicoba, kenapa enggak? Oh iya benar-benar. Dari organisasi juga kan banyak belajar ya kan, banyak belajar sosialisasi gitu kan, gimana cara kita mimpin gitu kan, terus juga relasi apalagi kalau misalnya dari organisasi kan, relasi dari mungkin dari kalau misalnya kuliahan dari fakultas lain atau mungkin dari teman-teman fakultas lain gitu kan. Itu emang dari organisasi benar-benar penting sih kalau misalkan itu. Cuman saya sendiri sih nggak kuliah. Ya, tapi jangan ngikutin saya juga karena nggak semua orang yang berpikiran seperti saya. Malah kalau menurut saya kuliah bagus kalau misalkan emang tahu tujuan dari kuliah itu sendiri ya kan. Jangan sampai ya kuliah cuma kuliah gitu aja kan. Kayak Mbak Putri ini kan ikut organisasi, bangun bisnis juga dari kuliah ini. Dan syukur-syukur kalau misalkan udah lulus berarti udah enak berarti ya ke depannya. Udah ada backupnya. Tapi sebenarnya mau kuliah mau enggak, ya yang penting tuh kita punya tujuan. Kalau kita punya tujuan, ya mau kuliah mau enggak, ya insya Allah bakal terarah gitu. Iya benar banget. Enggak semua orang kuliah sukses gitu kan. Iya.
Saya juga pas itu pernah ada ngisi pembicara gitu kan di salah satu kampus soal pentingnya kuliah atau enggak. Sebenarnya kalau misalkan mereka ngajak saya sebagai orang industri ya kan, ya bener sih kayak yang Mbak Putri tadi bilang, yang penting udah tahu tujuannya gitu kan, yang penting udah tahu nih setelah kuliah tuh pengen jadi apa gitu ya. Iya betul. Iya, soalnya saya juga kadang punya beberapa temen tuh dari kuliahan yang cuman kuliahnya apa, terus lulusnya jadi apa gitu kan. Nah yang kayak gitu mungkin bisa nih dicontoh Mbak Putri ya kan, dari kecil udah ngebangun bisnis terus kuliah juga udah ikut organisasi, ikut bisnis juga yang lainnya gitu kan. Nah kuliah ini sekarang berarti udah megang berapa bisnis Pak? Total? Sebenarnya aku juga orangnya suka survive gitu. Misalnya ini di bisnis ini kayaknya aku kurang cocok atau kurang suka. Kan enakan kalau kita bisnis tuh ngelakuin apa yang kita suka kan. Mau bisnis mau kerja. Jadi kalau misalnya menurut aku nggak cocok, mumpung masih muda, ya udah coba yang lain gitu. Tapi jangan lupa tanggung jawab gitu. Jangan kayak udah bisnis terus ditinggal. Oh gitu. Iya benar-benar banyak sih emang iya kadang-kadang ada nih di Mitra Gitu HP juga kan ada tuh orang-orang yang kan Gitu HP udah bayar ya kan. Orang yang cuma bayar terus habis itu gak diterusin lagi, namanya kayak gak bertanggung jawab ghosting gitu. Ya? Iya, cuma di ghosting doang, mentang-mentang punya uang gitu. Di PHP-nya dong. Iya, ya emang kadang yang kayak istilahnya tuh mental lemah lah ya kan, pengen bangun bisnis tapi malah males, atau pengen bangun bisnis malah kayak niat gak niat gitu kan. Kalau Mbak Putri sendiri kan emang saya tahu kalau misalkan dari yang SD malah saya baru tahu kan, saya kenal Mbak Putri ini pas SMP. Cuma pas SMP juga nggak tahu kalau misalkan ikut Mbak Putri jualan bisnis kayak gitu kan, karena dulu sosial media juga nggak banyak gitu kan. Iya betul. Berarti dulu masih menjualin ke teman-teman kelas ya, teman-teman yang deket banget aja gitu, teman sekolah. Iya benar-benar. Ya jualan dari SMP, dari SD malah jualan pensil tuh ada kendalanya nggak sih Mbak? Kalau misalkan kita ngomongnya SD dulu deh, SD kan anak-anak tuh bisa berpikiran untuk jualan pulpen itu gimana loh? Gimana ya? Jadi misal kita dikasih uang jajan, dulu tuh dikasih uang jajan kalau nggak salah 5.000 ya, cuma 5.000. Tapi gak tahu kenapa pengen punya duit dari hasil sendiri gitu loh. Bukan ngerasa nggak cukup, cuman kayak ya kalau gue bisa lebih kenapa enggak. Terus akhirnya awal mula tuh beli pensil 2.000 dijual 2.000 lagi. Terus diketawain itu sama ayah kayak kok jualnya begitu, ya udah besok ayah beli ini di pasar, pensilnya sepak, nanti jual tuh satunya segini gitu. Jadi ada sedikit tuntunan juga dari orang tua. Dari orang tua juga diarahin ya berarti ya. Berarti dari keluarga juga otak-otak bisnisnya udah berjalan. Iya. Gitu ya. Jelas salut banget sih kalau misalkan kayak gitu sih. Kadang kan ada yang keluarga mungkin entah itu orang tuanya sibuk atau kayak gimana kan, emang anaknya kurang bimbingan juga kan. Ini Mbak Putri emang salut sih kalau misalkan dari yang cerita yang tadi itu gila. Dari SD udah berpikiran untuk punya punya uang sendiri ya kan, punya uang sendiri dari hasil sendiri, dari cuma jualan pulpen. Iya awalnya pulpen inget banget, soalnya jual 2.000 beli 2.000, udah gitu ada yang nawar lagi 1.000 aja nih 1.000 boleh nggak ya, ya udah deh nggak apa-apa gitu. Terus kayak kan banyak mainan di rumah, namanya anak cewek kan, ada boneka yang kecil atau pajangan di meja-meja, kayak ini nggak kepake deh tapi masih bagus, terus aku jual. Lu mau nggak sih ini berapa? 5.000 deh. Terus itu kan kita nggak modal kan? Itu mainan dibeliin orang tua, terus kita jual, jadi dapat untung dong. Omsetnya 100% buat kita gitu. Jadi dari situ sih. Selalu sih itu dari barang-barang sendiri juga dijual ya. Orang tua juga nggak tahu kan itu dijual, soalnya kayak ya cuma kayak gini, bunga-bungaan dijual, terus untungnya ada aja yang mau. Ya. Dari selama ngejalanin bisnis nih, apa sih kendala yang dialami gitu? Mungkin kayak nyari customer, atau mungkin ada orang-orang yang ngeselin kayak gitu, ada nggak sih yang kayak gitu? Sekarang ya? Bukan SD lagi berarti kan? Ya. Kalau yang sekarang itu gimana ya? Misalnya kita jual hijab nih, kita kan jual hijab juga ada dari packagingnya, terus juga ada dari kita ada greeting cardnya, pokoknya bukan cuma jual hijab kayak di pasar gitu kan. Cuman orang kayak ngebandinginnya di situ lebih murah, padahal sebenarnya mereka juga bukan target kita gitu. Jadi menurut aku sih kalau kayak gitu nggak usah dimasukin ke hati, karena emang dia bukan target kita, kecuali kita mereka bukan target kita terus tahu-tahu mereka juga beli gitu. Berarti
dari yang tadi cerita tuh ada poin yang penting banget sebenarnya sih. Dari barang yang cuma hijab berarti dikasih value lebih ya kan. Dikasih value lebih dari packagingnya ya kan, dari greeting cardnya ya. Greeting cardnya itu memang jadi salah satu trik bisnis ya kan ya. Kan kadang banyak nih kalau misalkan teman-teman nanyain beli kopi di Starbucks sama beli kopi di apa namanya angkringan kayak gitu kan, apa sih bedanya, kan sama-sama kopi. Nah yang tadi Mbak Putri itu yang dijelasin adalah ngeberi value dari apa produk kita gitu kan. Jadi orang bersedia untuk membayar lebih walaupun sebenarnya itu nggak make sense gitu kan. Kan kita nggak beda jauh, sama-sama kita minum kopi juga. Bener-bener. Kan kita emang pengennya ya produk itu, nggak pengen misalkan kayak di Starbucks nggak pengen suasananya atau nggak pengen hype-nya gitu kan. Jadi balik lagi tergantung kita targetnya gitu. Target emang, kita tuh siapa? Iya, targeting emang paling penting sih kalau misalkan kita jualan gitu kan. Dari kuliah ini penjualan dari running dia itu berarti kan cukup banyak ya kan, dari teman-teman kuliah, dari mungkin teman-teman di rumah gitu ya kan. Nah itu Mbak Putri sendirian atau ada orang lain gitu? Kalau dibilang ada orang lain ada, cuman kayak hilir apa ya namanya? Hilir mudik gitu ya? Iya hilir mudik, silih berganti. Kayak oh dia tiba-tiba ngilang gitu, padahal ini kan bisnis loh penting. Kayaknya gue doang deh yang nggak penting gitu. Cuman ya udah, lagi-lagi salahnya juga buat pelajaran bisnis ke depannya itu tuh belum ada hitam di atas putih gitu. Jadi sekedar komitmen, sedangkan kalau bisnis ya bisnis teman-teman tetap harus ada hitam di atas putih seharusnya gitu. Berarti masalah nyari partner itu penting banget berarti. Iya ya? betul. Justru sekarang jadi agak sungkan untuk nyari partner, mendingan kayak kerjasama, beda kan partner kerjasama, mendingan kerjasama aja. Oh iya, berarti nyari partner emang apa namanya penting banget sih. Kalau misalnya kita juga kan tahu nih cerita dari Alibaba ya kan, misalkan Alibaba si Jack Ma ngajak beberapa temennya dia untuk membangun bisnis kayak gitu kan. Emang kalau misalkan partner kita yang cuma gak komit sama kita kan, kita berat sendiri ya kan, malah jadi batu loncatan dong, batu sandungan sendiri untuk kita gitu kan. Pengen maju partner-partnernya nggak pada niat, yang komit cuma kita doang gitu kan. Ya kita doang nih yang ngerasa ini penting, kita doang yang jalanin. Iya emang apa sih istilahnya ya, rasa kepemilikannya ya kan, sama bilanginnya gitu. Partner sama kita juga harus sama-sama memiliki supaya juga kan prioritas tadi. Berarti selain dari yang tadi soal packaging, soal masalah dari market, terus juga soal soal partner gitu kan. Kalau misalkan kuliah terus bisnis gitu kan, tugas kuliah apa enggak bermasalah tuh Mbak? Balik lagi ke manajemen waktu. Iya benar, kayak yang penting kan kalau orang nih jadi gini, aku sama teman aku tuh beda. Kalau aku usahain jam 12 ke bawah tuh udah tidur. Tapi teman-teman aku tuh pada begadang buat tugas, padahal mereka nggak bisnis nggak apa gitu. Jadi kayak tapi aku nggak nyalahin ya, maksudnya ini pemikiran aku sendiri. Kayak mereka tuh tidurnya sampai jam 3 sampai subuh gitu. Jadi justru menurut aku kalau kita nggak prioritasin istirahat, jadinya justru kayak gitu, acak-acakan. Waktu tidur, waktu makan, refreshingnya hancur gitu, karena kita nggak ada time managementnya. Time management ini kita belajar hal banyak nih hari ini. Dari SD udah bisnis. Ini diajarin sih mata pelajaran di SMK. Oh ada ya? Time management. Di SMP saya tidak ada. Di SMP saya nggak ada kayak gituan. Tapi emang time management kita harus ngatur berarti ya, harus ngatur sendiri. Mungkin juga kan ada teman-teman kita yang HP yang sambil kerja kantoran gitu kan, ada yang sambil mungkin ngurus anak atau mungkin yang lainnya. Emang berarti time management di sini penting banget ya, pengaruh banget bagaimana kita bekerja gitu ya. Apalagi tadi yang diceritain Mbak Putri soal teman-temannya ada yang nggak, istilahnya nggak ngapain kali ya, atau kurang terlalu banyak ya, hanya kuliah tapi tugasnya keteteran gitu kan, sampai begadang kayak gitu ya. Tapi aku nggak nyalahin ya, maksudnya santai aja. Mungkin mereka suka begitu, suka begadang, kalau aku kan enggak. Iya. Ini dari Instagram mungkin ada pertanyaan nggak Mas Andika? Dari Instagram belum ada, tapi gue mau nanya nih. Apa tuh? Kan megang produk hijab. Sebentar lagi Ramadan. Model hijab apa yang lagi tren? Sekarang tuh sebenarnya yang lagi ngetren banget tuh pasmina. Itu tuh kayak
kayaknya bakal sampai lama deh tren pasmina ini. Sampai ke depan. Iya. Karena kayak gini, karena cocok buat semua muka gitu, buat muka bulat bisa, muka apa sih jenis muka ada apa lagi deh? Iya, tirus bisa gitu. Selain apa? Selain atasan, kira-kira bawah setelannya apa? Atasan kerudung ya? Iya, kerudung. Bawaannya apa? Maksudnya gimana? Ya apa? Bajunya. Yang cocok sama pasmina. Nah, justru itu pasmina ini kayak cocok buat pakai celana juga bisa, pakai rok juga bisa. Contohnya kalau bergo itu kan kalau ke kampus nggak bisa ya. Kalau bergo kayak kurang sopan. Bukan maksudnya bukan kurang sopan juga sih. Kayak beberapa orang ada yang suka pakai bergo, ada yang enggak. Tapi kalau pasmina ini bisa buat syari, bisa buat yang nggak suka syari, bisa buat pakai dibarengin sama celana, sama rok, sama gamis juga bisa gitu. Berarti emang pasmina ini fleksibel ya? Iya, betul banget fleksibel. Oke, kalau misalkan dari Instagram masih belum ada pertanyaan, mungkin info-info sedikit juga nih kan, pengen lebaran, pengen puasa juga kan. Nah, untuk info dari Indo HP juga kan sebentar lagi lebaran, Indo HP bakal ngadain event-event nih. Event-eventnya itu juga event-event yang menarik. Kita bakal ada event untuk, kita kan pengen tahu, kita pengen dekat juga sama mitra. Makanya dari Indo HP punya vendor ini juga tujuannya kan kita dekat sama vendor. Nah, kita juga pengen dekat sama mitra-mitra Indo HP lewat yang namanya event sebarkan kebaikan Ramadan. Ya. Nah, teman-teman Indo HP nanti bakal ada postingan selanjutnya, dipantau terus gimana caranya event itu. Nanti bakal ada hadiah 100.000 ya. 100.000 untuk 5 orang pemenang. Jadi kalau misalkan teman-teman yang lagi nonton atau mungkin yang nanti bakal tonton, ikutin terus, nanti di postingan selanjutnya bakal ada informasi menarik soal Indo HP gitu. Nah, terus juga pas Ramadan Indo HP juga nanti bakal ada live rutin setiap Sabtu dan Minggu. Kita bakal ngabuburit bareng. Kita bakal sharing-sharing lah ya kan sama CS juga. Ya. Sebenarnya kadang kalau misalkan live tuh kalau misalkan live kayak gini dong sepi kan. Tapi kalau misalkan lagi giveaway atau lagi ya ada orang-orang yang mungkin menarik kayak di Indo HP kan istilahnya ada fanbase-nya tuh, fanbase kita CS Indo HP. Nah itu pasti ada aja tuh yang nonton nih kan. Orang-orang kan lagi puasa juga ya kan, lagi gabut. Ya lagi gabut kayak gitu kan. Lagi nungguin azan, bisa langsung ikutan live di Indo HP. Terus juga nanti di akhir puasa ada event THR-nya kayak gimana bakal ada di info selanjutnya gitu. Balik lagi ke Mbak Putri. Mbak Putri kan berarti dari keluarga udah diajarin bisnis gitu kan. Dari keluarga udah diajarin nih cara jualan yang benar tuh kayak gimana. Emang keluarganya ada bisnis juga berarti ya? Ada sebenarnya ada. Ada bisnis juga. Kalau nggak salah terakhir tuh Mbak Putri, aku juga pernah pakai bisnis jasa ketik ya. Ya dulu waktu aku masih kuliah kan juga agak males ya kan. Ya saya bukan contoh yang bagus tiru. Agak males juga kan untuk ngetik tugas. Itu emang lagi rame ya jasa ketik tugas di perkuliahan kayak gitu ya? Lagi rame banget. Rame banget. Orang-orang yang biasanya kalau misalnya gini, Mbak Putri kan sekarang semester berapa? Semester 4. Ada nggak orang-orang yang pesen untuk misalnya kayak skripsi atau mungkin orang-orang yang udah kerja malas ngetik juga, itu ada nggak sih kayak gitu? Kalau skripsi dari tim aku pribadi nolak gitu loh, kayak ya udah skripsi mah kerjain sendiri lah gitu. Kalau yang full skripsi, kecuali yang kayak di skripsi itu kan ada kita nanti transkrip wawancara kan, daripada dia ngetik capek-capek yang sampai 3 jam wawancara terus mereka kasih kita. Nah mereka mikirin yang skripsinya gitu loh, kita bagian ngebantuin kayak gitu. Tapi kalau misalkan dari yang semester lanjut ada nggak? Maksudnya semester berikutnya, misalkan Mbak Putri sekarang semester 4 ya kan? Dari yang semester 5 atau 6 gitu ada? Ada. Itu gimana caranya supaya bukan kuliah doang, kayak ada misalnya orang kantoran mau presentasi terus mungkin sibuk nggak sempet nyiapin PPT, mereka kasih materi terus kasih tahu ini kita buat meeting, tolong bikin PPT gitu. Terus itu gimana kan? Istilahnya kita masih belum di ranah itu nih, ya kan? Ya kan, belum ada di semester itu. Terus kita udah diminta untuk ngebuat materi atau ngebuat itu gimana ceritanya? Jadi kan di jasa ketik itu ada timnya, ada penugasnya, ada open recruitment-nya, ada syarat-syarat buat opreknya. Gitu. Iya. Jadi ada ibaratnya ada seleksi. Dan rata-rata di jasa ketik itu orang-orangnya udah lulus. Gitu.
gitu. Jadi mereka, aku mungkin belum belajar tapi mereka udah. Oh, berarti memanfaatkan teman-teman lain juga ya kan? Berarti memanfaatin teman-teman yang bisa diajak bisnis ya berarti ya? Yang emang udah komit pengen kerjain gitu kan. Tapi kan ada aja tuh orang-orang yang mungkin ya nih ikut bergabung menjadi penugas ya? Iya betul. Jadi penugas. Terus ada nggak sih masalah-masalah yang kayak penugasnya nggak ngerjain atau kayak gimana gitu? Itu lebih ke kayak belajar. Kalau di awal-awal kita kan nggak ada open recruitment, kayak aku yang nyari gitu kan. Tapi sekarang semakin banyak belajar, jadi kayak aku open recruitment ada syaratnya, terus ada ketentuannya juga. Kalau misalnya dia nugasnya nggak sesuai sama ketentuan, nanti ada konsekuensinya dan lain sebagainya. Oh, berarti emang udah di-strikin atau udah diketatin gitu? Iya betul. Terus juga sebenarnya penugasnya rata-rata bukan teman aku. Jadi kita benar-benar kerja sama bisnis gitu. Dia penugas, aku lebih ke kayak adminnya sama ownernya aja. Gak nugas sama sekali. Ya, tapi emang ini bisnisnya jauh, itu next level sih menurut aku sih. Itu udah memanfaatin sekitar untuk jadiin jasa kita, istilahnya jadi bisnis kita. Itu udah next level sih. Itu udah misalkan kalau misalnya kita masih jualan ya mungkin udah jadi suppliernya gitu kan. Itu udah tinggi banget sih. Itu belajar bisnis dari otodidak juga berarti ya? Atau pernah ikut kayak seminar bisnis gitu nggak sih Mbak? Pernahnya ngadain malah panitia kan di organisasi maksudnya. Di organisasi itu ikut apa ya namanya? Departemen kewirausahaan. Jadi kita yang ngadain juga. Oh, gila. Nggak cuma ngikut nggak ngikut malah tapi langsung ngadain ya? Langsung ngadain seminar. Baru ngadain sekali. Iya, walaupun sekali juga itu nggak kepikiran sama sekali sih, apalagi yang tadi jasa ketik tugas itu apa ya istilahnya? Bukan kita yang ngerjain, tapi orang-orang yang ngerjain. Berarti kan udah ke konsep kan, udah udah kepikiran lah, ini bisa dijadiin duit kayak gitu. Itu orang-orang ngeliat peluang. Iya, ngeliat peluang. Dan balik lagi, oh iya gue sekolah nih gitu kan. Kayaknya banyak banget yang bercanda, gue mau joki lah gitu. Jadi ya udah gue aja yang buka. Oh, I see. Emang peluang bisa diambil dari mana aja ya kan. Peluang dari jasa ketik tugas malah. Sebelumnya mungkin ada nggak sih kalau misalkan kayak di bisnis kan ada saingan. Kalau di kampus sendiri ada nggak saingannya kayak gitu? Yang mana? Bisnis yang apa? Jasa ketik. Di kampus aku kan buka jasa ketik semenjak COVID, jadi belum nemu sih yang saingan. Oh justru malah kayak penugas yang teman ya, bukan penugas yang melalui oprek kan beda tuh. Penugas yang teman itu aku bebasin gitu, dia juga bisa buka joki untuk dia sendiri, nggak melalui aku gitu. Misalnya ada yang mau, gue mau joki dong, jadi dia nggak melalui aku juga, itu nggak apa-apa. Jadi bukan kompetitor sih kenanya. Jadi lebih ke teman-teman juga ya kan. Kalau yang running dia gini, kompetitornya ada aja berarti ya? Ada dong, banyak banget. Banyak banget ya sih. Emang yang hijab-hijab kan emang ramai ya? Iya, ramai banget. Ya, emang ramai, orang-orang yang pengen beli juga ramai, orang-orang yang jual juga ramai. Apa tuh? Apa itu terjadi? Oke, lanjut. Ada masalah teknis tiba-tiba dong. Iya. Berarti sekarang megang 2 bisnis ya? Atau ada lagi yang lain? Boleh ngomong nggak sih kalau jasa ketik itu sebenarnya udah enggak? Oh, jasa ketik. Istilahnya udah vakum gitu ya? Berarti sekarang megang 1 bisnis ya? Running dia, terus lagi pengen nyoba yang bisnis ikan, supply ikan. Terus sebenarnya ada bisnis kayak reseller aku tuh buka toko, terus aku kayak yang supply hijab, terus tas gitu. Jadi berarti lumayan juga kalau misalkan walaupun 2 ya berarti ya. Lumayan 2, terus kuliah juga, terus ikut organisasi juga. Iya. Itu ngatur waktunya gimana 24 jam? Istirahatnya berarti masih di bawah jam 12 terus kekejar semuanya itu? Kekejar semua? Kan nggak sebanyak itu juga di perasaan kerjaan. Ya tapi apa ya, saya aja yang kerja doang ya kan, cuman kerja doang aja kadang ngerasa
12 jam atau 18 jam tuh nggak cukup, tapi kalau kelebihan juga capek. Justru kalau kelebihan, kalau aku justru orangnya sebenarnya nggak bisa kebanyakan jam 1 sampai jam 3 misalnya harus belajar gitu, aku nggak bisa. Jadi kayak oh besok nih yang harus dikerjain ada 1, 2, 3 gitu. Nah terus itu kapan aja dan jam berapa aja di mana aja itu terserah aku, nggak ada jadwalnya. Tergantung mood, kayak gue lagi nggak mood nugas, ya udah deh gue ngerjain bisnis dulu gitu, atau makan coklat atau mau jalan-jalan. Berarti time manajemennya masih kayak fleksibel ya kan, masih iya, fleksibel. Sebenarnya balik lagi waktu aku belajar SPM juga di situ tuh diajarin kayak nggak semua orang bisa pakai jadwal kayak sekolah jam 1, jam 2 ngapain, jam 3, jam 4 ngapain. Jadi kita harus tahu diri kita itu gimana, diri kita itu sukanya apa dan bisanya itu ngikutin jadwal atau enggak. Jadi kita harus kenal dulu nih sama diri kita sendiri. Iya, kenal diri kita sendiri supaya juga kita tahu cara Enak, efektif. iya betul. Gimana caranya biar efektif. Ya ini Minyak Vendor bermanfaat sekali, gak cuma soal bisnis tapi kehidupan juga mantap sih. Ini bagus sih kalau misalkan nanti di share bakal di YouTube juga ya kan, di IG juga nanti bakal di share. Apa namanya? Saya kenal Mbak Putri ini kan dulu di SMP kan, kita juga satu organisasi ya, di OSIS ya kan. Emang sih Mbak Putri ini temennya juga banyak gitu kan. Berarti dari temen ini membaca peluang gitu kan, membaca peluang untuk jual sesuatu kayak gitu. Terus apalagi dulu kan mungkin orang yang jualan online juga masih belum banyak ya kan pas SMP ya. Iya, berarti anjir itu pemikirannya dari mana? SMP udah jualan, SD bahkan SD udah jualan. Wah, kacau sih. Dari IG masih belum ada pertanyaan atau gimana, Pak? Mas? Belum ada. Mau nanya lagi tapi. Apa tuh? Cara ngadepin kompetitornya gimana? Kan di kerudung nih banyak. Gimana cara ngadepinnya? Kalau di hijab, kita tuh harus tahu keunikan produk kita sendiri. Kita harus tahu apa yang bisa kita push nih di produk kita gitu. Ya balik lagi sih, kalau tadi kita harus kenal sama diri kita sendiri, ini kita harus kenal sama bisnis kita sendiri, bisnisnya mau dibawa kemana, targetnya siapa dan lain-lain. Nggak asal gue jualan doang lah. Ya sih kadang nggak jauh lah dari mitra juga ada yang kayak gitu kan, pengen jualan ini tapi nggak mendalami ya kan, nggak mendalami produk. Justru harus belajar dulu nih gitu. Kayak mau bisnis ikan, belajar ikan gitu. Iya. Dari bisnis yang running dia juga aku ngeliat juga perkembangannya juga cukup banyak sih. Kalau misalkan dari dulu kan dari Instagram, terus Instagram juga kan brandingnya di Instagram tuh juga aku salut sih. Itu ada orang lain yang ngerjain nggak kalau misalnya desain kayak gitu? Iya, desain ada, karena aku tuh pelajarin dan lakuin apa yang aku suka. Nah, desain aku nggak suka, jadi nyari orang deket yang bisa desain gitu. Kita manfaatin orang deket. Iya, manfaatin, cari partner lagi ya berarti ya. Ya sama, enggak partner lagi. Iya, nyari kerjasama lagi orang-orang yang memang bisa menutupi kelemahan kita ya. Gitu. Betul. Saling melengkapi itu. Gila, ini salut banget sih aku salut banget sih. Soalnya jarang loh orang-orang punya pemikiran bisnis dari SD. Pemikiran kayak ngelihat peluang itu gimana aja bisa jadi peluang, jadi jasa ketik, terus yang running dia, terus tadi soal nyari kerjasama supaya kita juga ngurangin kelemahan kita ya kan. Itu emang apa ya? Udah ngelotok berarti dari kecil ya. Ngelotok nggak tuh? Iya udah hatam lah dari kecil, dari keluarga juga udah diajarin, emang udah mantep banget sih. Berarti ke depan nih pengen gimana, Mbak? Ke depan pengen lanjutin yang bisnis lain dia pastinya, sama yang ikan sih. Yang ikan ya. Yang ikan ini berarti supplier ikan ya, jadi ikan. Supplier ikan. Iya. Mungkin nanti juga kalau misalkan di Indo HP memungkinkan bisa langsung masuk ya kan, jadi supplier Indo HP untuk ikan. Karena kan makanan juga kan pasti bakal ramai nih pas puasa untuk menu berbuka atau mungkin untuk persiapan lebaran, itu kan pasti ada aja peningkatan penjualan makanan juga ramai kan. Karena dari statistik juga kemarin yang di handbook kayak gitu ya kan. Dari statistik juga ramai tuh untuk orang-orang yang jual makanan gitu kan. Apalagi hijab, tas-tas, terus gamis-gamis kayak gitu, itu emang ramai banget sih.
nggak kerasa juga ini udah 35 menit. Mungkin kalau misalkan lanjut nanti bakal kelamaan gak sih? Lanjut boleh sih. Janganlah, nanti takutnya Mbak Putri ada urusan lain. Jadi mungkin untuk live binor hari ini mungkin gitu aja. Teman-teman kalau misalkan sekali lagi pengen beli produk hijab di Indo HP udah ada di katalog hijab di Indo HP, bisa langsung lihat. Itu ada Run India dan ada apa lagi tuh yang satu lagi yang kayak Ikat rambut. iya ikat rambut Iya, kayak iya. gitu. Nah itu bisa langsung dibeli dari produknya Mbak Putri ini, atau mungkin teman-teman pengen tanya-tanya langsung di Telegram sama CS Indo HP, nanti bakal dijelasin. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih Mbak Putri untuk hadir hari ini. Teman-teman juga yang udah nonton, terima kasih untuk live dinner hari ini. Mungkin gitu aja dan sampai jumpa.